Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin berpikir bahwa sekarang adalah zaman modern, didukung dengan teknologi mutakhir, kemudahan dalam hidup, dan kesejahteraan jika dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Eits, belum tentu juga. Yuk kita flashback pada masa Islam mencapai puncak kejayaannya. Islam pernah berkuasa di muka bumi hingga mencapai puncak keemasan selama kurang lebih 800 tahun. Dipimpin dengan keadilan, berlandaskan syariat Islam menjadikan Islam mengakar kokoh di muka bumi. Pada kesempatan ini, kita akan coba gambarkan sekilas yang menjadi representasi bagaimana kemajuan peradaban Islam dengan syariat Islamnya pada masa itu. Sebelum kita lanjut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang terpikir di benak kita tentang rumah sakit? Mungkin jawaban-jawaban ini bisa mewakili biayanya yang mahal, terkadang pelayanannya buruk, dan banyak hal yang membuat kita merasa enggan masuk rumah sakit. Rasanya hampir tidak ada orang sehat yang sengaja ingin dirawat di rumah sakit. Ada sesuatu yang menakjubkan di masa kekhalifahan Abbasiyah, dan ini menunjukkan betapa luar biasanya peradaban umat Islam. Pada masa itu, rumah sakit didedikasikan negara untuk mengobati dan menyehatkan masyarakatnya. Pembiayaan rumah sakit ditanggung oleh negara sehingga pasien yang berobat tidak perlu pusing-pusing memikirkan biaya yang mahal. Pelayanan dari dokter, perawat, atau petugas rumah sakit penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Makanan yang enak dan bergizi, bukan hanya itu saja. Setiap pasien yang pulang dari rumah sakit akan diberi uang sesuai dengan kadar lama recovery dia hingga bisa kembali bekerja. Misalnya, jika seorang pulang dari rumah sakit, lalu dia butuh menjalani pemulihan selama seminggu, maka rumah sakit akan memberi uang yang dapat mencukupi kehidupan pokoknya selama 1 minggu sampai dia bisa kembali bekerja. Ada kisah yang sangat menarik sekaligus menakjubkan. Kisah ini kami kutip dari kitab Madza Qaddama al-Muslimuna lil-Alam Isamatu al-Muslimin fi Hadarah al-Insaniyah karangan Profesor Raghib As-Sirjani. Ada seorang yang pura-pura sakit lalu pergi ke rumah sakit berharap agar dia dirawat di rumah sakit. Alasan utama orang ini berpura-pura sakit adalah semua orang tahu dengan pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada para pasien. Pasien seolah-olah jadi raja yang dilayani dan dipenuhi kebutuhannya dengan sangat baik. Ketika orang tadi diperiksa dokter mungkin tahu dari awal kalau dia tidak sakit, tapi dokter tidak memarahinya atau menegurnya. Ini menunjukkan adab dan akhlak yang tiada bandingnya. Akhirnya dia dirawat dan diperlakukan dengan baik seperti pasien pada umumnya. Kemudian setelah 3 hari dirawat, ada kejadian unik. Pasien tadi diberikan surat oleh perawat. Setelah ia buka, ternyata isinya sangat mencengangkan. Di dalam kertas tertulis kalimat singkat, tamu tidak boleh menginap lebih dari 3 hari. Jadi dari awal, dokter sudah tahu kalau pasien itu pura-pura sakit. Tapi cara mereka menegur dan menyuruh pasien itu pulang dengan cara yang sangat luar biasa. Alih-alih memarahi dan mengusir secara paksa, mereka justru memberikan surat yang isinya, tamu tidak boleh menginap lebih dari 3 hari. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-diyafatu salasatu ayyam fama zada fasadaqah. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 10733. Pasien itu paham dengan kalimat yang ditulis pada kertas yang diberikan pihak rumah sakit. Akhirnya dia meminta pulang kepada rumah sakit dan pihak rumah sakit pun mengizinkan pulang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Begitulah gambaran
bagaimana luar biasanya peradaban Islam. Hal ini tidak terjadi kecuali pemimpin dan masyarakatnya sungguh-sungguh menegakkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Namun sebaliknya, umat Islam runtuh ketika mereka jauh dari syariat Islam. Ini menjadi bukti bahwa agama tidak boleh terpisahkan dari kehidupan. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.